الفاتحة. 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 ثواب من ستر عورة أخيه المسلم. Kitab Az-Zuhud. Kitab Az-Zuhud wal Adab. ثواب من ستر عورة أخيه المسلم. Cetakan baru 1651. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man satara 'aurat akhihi, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi auratnya pada hari kiamat. Wa man kasyafa aurat akhihi, siapa yang membuka, menyebarkan, membeberkan kecacatan saudaranya, auratnya saudaranya, kasyafallahu auratahu, maka Allah akan menampakkan, memperlihatkan aurat dia, hatta yafdahahu biha fi baitih, sehingga Allah mempermalukan dia dengan kecacatannya walaupun dia dalam rumahnya. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Wa an Duhain Abil Haytham katibi Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala, qultu, aku mengatakan li Uqbah bin Amir, kepada Uqbah ibnu Amir, inna lana jiranan, sesungguhnya saya memiliki tetangga yashrabunal khamra, yang mereka minum khamr, wa ana, sedangkan aku da'in, akan memanggil asyurta, aparat, liyahuduhum, supaya aparat tadi mengambil mereka, menghukum mereka. Qala Uqbah bin Amir mengatakan, la taf'al, jangan kamu kerjakan, wa'idhum, dan nasihatilah mereka, wahaddidhum, dan ancamlah mereka. Qala Duhain mengatakan, inni nahaituhum, aku telah melarang mereka, falam yang tahu, tetapi mereka tidak mau berhenti mengerjakan perbuatan dosa tadi. Wa ana, sedangkan aku da'in, akan memanggil asyurta, aparat, liyahuduhum, supaya mengambil mereka dan menghukum mereka. Faqala Uqbatu, Sayyidina Uqbah mengatakan, waihak, celakalah engkau, la taf'al, jangan kau berbuat seperti itu. Qala Sayyidina Uqbah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man satara auratan, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka annama istahya mau'udatan fi qabriha, seakan-akan dia menghidupkan bayi yang dipendam hidup-hidup dalam kuburnya. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Asyurat bukan syurat, asyurat bi dhammis sin al mu'jamah wa fathir ra, jam'u syurtiyun bi iskanir ra, wa hum a'wanul wala, adalah pembantunya para pemimpin. Wal mau'udah, artinya mau'udah, hiya al bintu, adalah anak perempuan, tudfanu, yang dikubur, ditanam hayatan, dalam keadaan hidup, wa kana, dan memendam anak perempuan hidup-hidup, min af'alihim, dari perbuatan orang Arab, fil jahiliyati, pada masa jahiliyah. Jadi dalam dua hadis yang kita baca ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang terbaik
sikap yang terbaik dalam menghadapi suatu permasalahan yang akan kita temukan hari-hari, yaitu ketika kita melihat keburukan atau kekurangan atau kecacatan dalam diri saudara kita yang muslim. Ini adalah satu keniscayaan, satu kepastian. Orang kalau hidup kumpul sama orang, pasti dia akan menemui kekurangan, kecacatan, keburukan yang dilakukan oleh temannya tadi, dilakukan oleh saudaranya, dilakukan oleh muridnya, dilakukan oleh gurunya, dilakukan oleh ayahnya, dan seterusnya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita, kalau kita ini melihat saudara kita berbuat buruk, maka sikap yang terbaik adalah menasihati dia agar menghentikan perbuatan buruknya, kemudian menutupi aibnya. Jadi menasihati kemudian ditutupi, bukan setelah dinasihati diumbar aibnya kemana-mana. Karena orang itu kesukaannya kalau melihat orang itu berbuat buruk, orang itu berbuat salah, pengennya itu nggak puas kalau hanya orang tadi berhenti berbuat salah, pengennya mempermalukan dia, pengennya menghinakan dia, pengennya mengumbar aib dia. Maka Nabi mengatakan bukan seperti itu. Siapa yang mau menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan siapa yang mengumbar aibnya seseorang, Allah akan mengumbar aibnya pada hari kiamat dan di dunia ini. Maka bagaimana caranya kita ini? Agar hati kita tidak tergerak untuk mengumbar aibnya orang lain, untuk menghina orang lain, itu bagaimana caranya? Karena sudah wataknya manusia itu seweneng bikin gosip. Wataknya manusia itu seweneng bikin isu. Apa atau isinya perkara yang viral itu? Apa atau isinya berita pagi sore yang ada di televisi? Isinya menggunjing orang lain, isinya membuka aibnya orang lain. Makanya berita, gosip petang, gosip pagi, gosip siang, semua tertarik. Kalau yang tertarik itu perempuan, ya wajar, memang perempuan suka gosip. Sekarang repotnya laki-laki mulut perempuan. Enggak, laki-laki juga suka gosip, suka menyebarkan aib. Ini permasalahan besar nih. Ini satu permasalahan besar pada zaman sekarang ini. Laki-lakinya bermulut seperti mulut perempuan. Sehingga yang memviralkan sesuatu bukan hanya wanita, yang memviralkan sesuatu laki-laki juga, bahkan kadang-kadang santri juga. Maka bagaimana caranya agar mulut kita ini bisa tertahan untuk tidak mengumbar aibnya orang Islam, tidak mencaci maki orang Islam, menghinakan orang Islam ketika orang Islam berbuat salah? Caranya yang pertama, rasakan kalau kita mencaci maki dia, kalau kita mengumbar aib dia, aib kita akan diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat. Maka kalau lihat orang salah itu jangan merasa sok suci kita itu. Kadang kalau lihat orang salah, kamu ini hidup kok dosa terus, taat gitu loh sekali-kali. Perbuatanmu seperti itu, kamu tuh mau kemana? Mikir akhirat apa enggak? Perasaannya paling suci sendiri. Padahal dia dan kita itu sama. Sama-sama anak Adam. Kullu bani Adama khatta'un. Semua anak Adam itu orang yang banyak salahnya. Tapi kadang-kadang kita dan dia cuma beda dalam pilih dosanya. Dia dosa minum khamr, kita dosa yang lainnya, sama saja. Maka jangan mengumbar aib seorang atau mencacinya. Kita itu menasihati, bukan mengumbar aibnya. Kalau kita ini malah mencaci maki dan mengumbar aibnya, Allah akan permalukan kita di dunia ini sebelum di akhirat.
Maka dalam hadis Tirmidzi dikatakan, man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa yang menghina saudaranya, mencaci maki saudaranya gara-gara saudaranya berbuat dosa, dia tidak akan mati sebelum dia mengerjakan dosa yang diece tersebut. Kamu ini kok begini terus? Nah, akhirnya dia juga begitu dulu sebelum mati. Jadi orang itu menasihati, jangan mencaci maki. Karena kalau orang mencaci maki begitu jadinya. Kamu ngerokok terus, nggak benar kamu itu. Nasihatnya benar, tapi kalau mencaci maki nggak benar. Sehingga akhirnya sebelum mati ngerokok dulu. Kamu ini kok berbuat pacaran terus. Orang nasihati orang pacaran wajib, amar ma'ruf nahi anil munkar. Tapi kalau ada orang pacaran diumbar, dimasukkan ngaji, dimasukkan mana-mana. Ini fulan ibnu fulan telah berbuat seperti ini. Oh, akhirnya sebelum mati yang ngomong pacaran juga akhirnya. Maka jangan menghina, menasihati wajib, tapi menghina itu tidak boleh. Bisa dibedakan. Maka syarat cara yang pertama agar kita ini tidak terjerumus dalam mencaci saudara Islam kita, mengumbar aibnya saudara Islam kita adalah ingat bahwa kita ini juga punya aib. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kalau membuka aib kita, semua orang akan lari dari kita. Saudara kita akan lari dari kita, anak kita bahkan lari dari kita, bahkan orang tua kita pun jijik melihat kita. Kita masih bisa dihormati orang lain, dianggap sebagai teman, dianggap sebagai santri, dianggap sebagai ustadz. Itu karena Allah masih nutupi aib kita. Kalau Allah sudah membuka aib kita, orang kan lihat muka saja, lihat muka kita saja nggak akan kuat. Lari semua. Manusia apa ini? Maka ini cara yang pertama adalah tanamkan dalam hati bahwa saya ini juga punya aib. Maka saya kalau ada orang yang salah, kewajiban saya menasehati bukan mencaci maki, kewajiban saya menutupi bukan mengumbar aib dia di seluruh dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalau orang itu biar tidak tergerak hatinya untuk mengumbar aib orang lain, rasakanlah kalau kamu mengumbar aib seseorang, menghina aib seseorang, aslinya aib itu kembali kepada diri kamu sendiri. Aib itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Dalam arti gimana? Kalau orang tuh ngece seorang santri, padahal dia seorang santri, akhirnya dia kena juga. Karena al-muslimu akhul muslim, orang Islam tuh saudaranya orang Islam yang lain. Kalau kamu menghina orang dakwah, sekarang ada orang-orang dakwah yang menghina sesama teman dakwah. Akhirnya orang lain juga nggak tertarik dengan orang yang menghina ini. Orang dakwah itu jelek, ya kamu juga jelek karena kamu juga orang dakwah. Kalau kamu menghina saudara kamu, menghina sepupu kamu, menghina adik kamu, maka orang mikir, adiknya saja juga jelek, ya kakaknya nggak jauh beda dari adiknya. Makanya ya, kalau orang itu menghina orang lain, sebenarnya dia menghina diri sendiri. Menghina orang dakwah, padahal dia orang dakwah, ya aslinya dia sendiri yang kena. Menghina para ustadz, dia juga ustadz, ya dia sendiri yang kena. Karena al-muslimu ahul muslim, al-muslimu kal jasadil wahid. Kalau satu kena, ya yang lain kena semua. Ini yang kedua. Yang ketiga, kebanyakan orang itu kalau menghina orang lain, mengumbar aibnya orang lain, itu karena dia merasa kalau dia menghinakan orang lain, dia akan jadi mulia. Padahal tidak. Ada orang tuh menghina fulan, biar apa? Biar fulan itu tidak dimuliakan, dia yang dimuliakan. Ada orang menghina ustadz lain, biar apa? Biar ustadz itu tidak dimuliakan, dia yang dimuliakan. Ada orang menghina saudaranya, biar saudaranya tidak dimuliakan, dia yang dimuliakan. Padahal salah. Manusia itu tidak suka orang yang mencaci. Kalau orang itu suka mencaci orang, mengumbar aibnya orang lain pun tidak mau dekat-dekat dengan dia. Temannya sendiri saja aibnya dibuka, saudaranya sendiri saja aibnya dibuka, nanti kalau saya dekat dia, aib saya dibuka juga nanti.
Akhirnya semakin lama bukan semakin dihormati, semakin lama teman-temannya makin lari sehingga dia jadi seorang diri. Tapi kalau orang itu dia menghormati orang lain, menyanjung orang lain, memuji orang lain dengan cara yang benar, maka dia makin banyak temannya. Karena akhlak itu kalau baik, orang itu akan mendekat. Bagaimana disebutkan ngaji kemarin, kalau kamu itu mukanya sudah baik, maka jangan kotori dengan akhlak yang buruk. Kalau mukanya sudah buruk, jangan ditambah akhlak yang buruk. Sudah buruk rupa, buruk akhlak lagi. Itu namanya nggak ada akhlak jadinya. Namanya jadi nggak ada akhlak itu. Maka orang itu menghormati orang lain, memuji orang lain kalau dengan cara yang benar, itu nanti makin banyak temannya, makin tebal amplopnya. Maka ini kalau 3 cara ini kita tanamkan betul dalam hati, akhirnya kita mudah untuk introspeksi diri dan menahan diri kita dari mengunjing aib saudara kita, mengumbar aib saudara kita. Insyaallah. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di sini, siapa yang menutupi aib saudara Islamnya, maka seakan-akan dia menghidupkan bayi yang dipendam hidup-hidup. Artinya apa? Artinya orang-orang itu punya aib, punya maksiat itu seakan-akan sudah tidak bisa berkarir lagi. Kemudian malah kita ini umbar maksiat dia. Akhirnya dia sudah bosan dengan kebaikan, dia meninggalkan kebaikan, sengsara dunia, sengsara akhirat, gara-gara kita mengumbar aib dia. Gara-gara kita mengumbar aib dia sehingga dia tidak mau amal lagi. Makanya kalau orang itu punya salah, kalau dia ini seorang tokoh punya salah, kalau kita tutupi dan kita nasihati sehingga dia berhenti, maka akhirnya dia tetap bisa ngaji lagi, bisa dakwah lagi, bisa menyampaikan agama lagi, sehingga manusia pun mendapatkan manfaat dari dia. Tapi kalau dia ini seorang yang baik menurut orang-orang, kemudian akhirnya kita bilang, itu orang nggak baik itu, jangan diikuti, ini orang begini, orang begini. Akhirnya kita menghilangkan dari umat salah satu orang yang dibutuhkan oleh umat dalam beberapa hal. Karena orang itu nggak ada yang sempurna setelah Nabi. Ada orang yang ahli fikih saja, ada orang yang ahli nahwu saja, dan sebagainya dan sebagainya. Ketika kita menghina dia sehingga dia tidak mau mengamalkan agama lagi, berarti kita telah mencabut, menghilangkan dari umat sosok yang diperlukan oleh umat dalam beberapa hal tertentu. Maka bahaya sekali itu. Maka kita jaga lisan kita ini, jangan sampai lisan kita mendorong kita masuk neraka. Karena dalam satu hadis dikatakan, termasuk perkara yang paling banyak menyebabkan manusia ini masuk neraka adalah 2 perkara. Al-famu wal farj. Yang pertama mulut, yang kedua farji. Maka jaga mulut kita, jaga farji kita, insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا كن لنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة
ففرق جيوشا للعداوة أثمرت وسم وأبكم ثم أعمي عدونا صلاة الله